Bukan baginda pemuka bangsa, dia mah baginda pemuka bangsat. Pemuka bangsat itu namanya Jokowi. Jadi sudah sekarat, saudara-saudara sekalian. Tinggal kita sekarang melakukan konsolidasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak-bapak, ibu-ibu seperjuangan, alhamdulillah kita berkumpul bersama dalam rangka menghentikan Jokowi dan oligarki yang telah merampok kedaulatan rakyat dan segera kita makzulkan Gibran. Yang pertama, catatannya adalah bahwa Jokowi ini bapak politik dinasti, sekaligus pimpinan dari oligarki yang menguasai negeri. Dan kita tahu bahwa politik dinasti dan oligarki itu adalah bertentangan dengan demokrasi. Artinya kedaulatan di tangan rakyat adalah amanat konstitusi, sekaligus juga landasan daripada ideologi. Oleh karenanya politik dinasti dan oligarki adalah bertentangan dengan konstitusi dan ideologi. Oleh karena itu, kita sebagai pendukung konstitusi sekaligus juga penegak ideologi harus melawan dan menghancurkan politik dinasti dan oligarki sebagai konsekuensi daripada the founding fathers telah menuangkan prinsip perjuangannya pada ideologi dan konstitusi itu. Jadi kita basmi politik dinasti, kita hancurkan oligarki. Saya kira itu amanat konstitusi dan pembelaan terhadap ideologi. Yang kedua adalah bahwa kita harus mendesak, mendorong, memperjuangkan segera ditangkapnya Jokowi dan diadilinya Jokowi. Sekurang-kurangnya dari berbagai delik atau peraturan perundang-undangan yang sudah dilanggar, yang bisa menyebabkan Jokowi itu ditangkap, ditahan, diadili. Yang pertama mungkin boleh kita sebut soal ijazah palsu. Pasal 23, 264, kemudian 266 atau yang KUHP baru 391, 392, 394 itu mengatur tentang ancaman 8 tahun, 7 tahun, rendah 6 tahun. Oleh karena itu, ancaman itu bisa menjadi dasar ditangkapnya dan ditahannya. Konteks ijazah palsu. Konteks politik dinasti. Undang-Undang 28/1999 pasal 22 menegaskan ancaman hukuman politik dinasti atau nepotisme itu 12 tahun maksimal. Berarti bisa ditangkap, bisa ditahan. Belum lagi Jokowi yang sangat kuat, bukan dugaan lagi, tapi mungkin sudah indikasi dan bukti melakukan korupsi. Korupsi itu 20 tahun. Bahkan korupsi di masa krisis seperti masa Covid yang lalu itu ancamannya hukuman mati. Jadi Jokowi itu ditangkap, ditahan, diadili, dihukum mati, saudara-saudara. Itu kalau kita konsisten dengan negara hukum, kalau kita ini pejuang hukum, kalau kita punya komitmen terhadap hukum, menegakkan negara hukum tadi, hukum Jokowi, hukumannya hukuman mati, saudara-saudara sekalian. Jokowi katanya masih kuat, tapi sebenarnya dia sekarat. Dia sudah mau mati, saudara-saudara sekalian. Indikasinya jelas. Pendukungnya sudah semakin kecil. Tadi Bang Marwan sampaikan, mau keliling Indonesia, keliling naon, nggak ada pendukung lagi itu. Di Lampung kontroversi masalah, di NTB ditolak, Jawa Barat pasti nolak itu. Jawa Barat sudah sepakat menolak datang Jokowi ke Qatar sudah. Udah nggak ada lagi
lagi sebenarnya dukungan itu palsu, ijazahnya palsu, dukungannya palsu. Mengendarai gajah, gajahnya palsu, nggak ada kepalanya, lepas. Jadi sebenarnya tidak ada itu dukungan lagi. Dia sekarat, dia mau mati, tidak kuat lagi sebenarnya. Prabowo juga sudah bikin jarak, terlepas jaraknya pendek atau panjang, tapi ada jarak. Berarti sebenarnya ini tanda-tanda sekaratnya itu. Dan Jokowi sudah jadi common enemy, musuh bersama rakyat Indonesia. Kalau Anda tanya tadi nama mana yang paling sering disebut, ada kata Bang Marwan berapa kali? 6.000 ya? 850, ini mah 6 juta kali, 8 juta kali disebut Jokowi. Tapi sebagai perampok, sebagai baginda pemuka bangsat, bukan baginda pemuka bangsa, dia mah baginda pemuka bangsat. Pemuka bangsat itu namanya Jokowi. Jadi sudah sekarat, saudara-saudara sekalian. Tinggal kita sekarang melakukan konsolidasinya. Sudah sekarat, matikan. Maka yang strategis langkahnya, pertama, GMKR ini melakukan edukasi rakyat bahwa kedaulatannya diinjak-injak oleh oligarki, oleh Jokowi, dan oleh tangan anaknya itu yang namanya Gibran. Makzulkan dan hukum Gibran itu, jangan hanya dimakzulkan. Makzulkan dulu boleh, tapi setelah itu hukum ya. Begitu edukasi rakyat. Rakyat dijajah ini. Rakyat ini dijajah, saudara-saudara sekalian. Kita harus merdekakan dan rakyat harus merdeka lagi. Lepaskan diri dari penjajahan itu. Ambil, rebut kembali kedaulatan rakyat oleh dirinya sendiri. Gerakan rakyat semesta. Gerakan rakyat semesta. Ini kekuatan untuk mengambil alih, rebut kembali kedaulatannya. Itu satu. Dua, beri ultimatum Prabowo. Mau bergerak bersama rakyat, gerakan rakyat semesta, atau dihabisi oleh rakyat, atau mungkin dihabisi oleh Jokowi. Dua, dia terancam. Satu, dihabisi oleh Jokowi untuk kepentingan Gibran, atau yang kedua, dihabisi oleh rakyat karena dia tidak berpihak kepada rakyat. Yang kedua. Yang ketiga, bukti bahwa Prabowo bersama rakyat. Tangkap, adili Jokowi, makzulkan Gibran. Itu bukti, bukan omon-omon saja tentang rakyat tadi. Jadi buktinya harus jelas. Beri peluang, beri kesempatan, beri pintu-pintu supaya Jokowi bisa ditangkap, diadili, dihukum, dan Gibran dimakzulkan. Itu baru membuktikan. Jokowi hukuman mati. Yang terakhir, kalau sudah itu beres, baru buat konsensus nasional. Bereskan sistem kepartean. Karena partai ini sudah rusak. Perusak demokrasi itu partai politik. Dia elemen demokrasi, tapi dia merusak demokrasi. Partai politik, benahi sistemnya. Gak boleh lagi ada namanya ketumkrasi. Ketum adalah penentu segala sesuatu. Gak benar itu di dalam demokrasi. Tuh, itu nanti dalam konsensus nasional. Dua, kembali ke Undang-Undang 45. Kalau mau kembali ke Undang-Undang 45 sebagai satu gerakan, bangun konsensus. Pasca Jokowi ditangkap, diadili, Gibran diturunkan, dimakzulkan. Pasca itu. Yang ketiga, benahi reformasi kepolisian. Bangun di konsensus itu. Jangan hanya omong-omong tentang reformasi. Bener, polisi harus reformasi ini, reformasi. Tidak bisa dibiarkan begini. Lalu yang keempatnya, TNI bersihkan. Karena banyak yang kotor juga di sana. Bersihkan. Maka insya Allah dengan cara begitu dan lain-lain nanti
item penting, konsensus itu akan bisa bermakna. Tapi catatannya itu setelah Jokowi hukum mati. Setelah Gibran dimakzulkan dan Gibran juga dihukum karena telah menipu negeri ini. Jokowi dan Gibran adalah penipu negeri ini, merusak tatanan negeri ini. Oleh karena itu harus kita lakukan. Nah, terakhir sekali, kita percaya kepada Allah. Jangan kecil hati kalau kita sedikit. Nah, lama juga jadi banyak. Allah lah kekuatan hakiki kita. Qulillahumma malikal mulk, tutil mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izu man tasya, wa tuzilu man tasya. Biadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, Allah pemilik kekuasaan. Allah beri kekuasaan siapa yang dikehendakinya. Allah cabut kekuasaan itu dari yang dikehendakinya. Allah muliakan siapa yang dikehendaki. Allah hinakan, Allah jadikan sampah dia siapa yang dikehendakinya. Biadikal khair, sesungguhnya kebaikan dari Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak. Jangan lupa itu. Allah Maha berkehendak. Oleh karena itu, mari berjuang dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan menolong. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.